Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Salah satu kisah Nabi Musa yang banyak beredar dari mulut ke mulut adalah Nabi Musa itu seorang yang cadel. Ucapan kata-katanya tidak jelas. Itu makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah yang ungkapan beliau itu dinukilkan Allah dalam surat Thaha ayat 25 hingga 28. Ya Tuhanku, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah ikatan dari lidahku, hingga ia paham perkataanku. Nabi Musa juga memohon kepada Allah supaya saudaranya Harun dijadikan pembantu beliau karena lidahnya lebih fasih bicara daripada lidah beliau. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku dan membenarkan perkataanku. Quran Surat Al-Qasas ayat 34. Dua saudara tersebut kemudian saling bekerja sama membimbing kaum Bani Israel menyembah Allah Ta'ala. Tugas dari Nabi Harun alaihi salam dalam hal ini tak lain adalah sebagai juru bicara Nabi Musa yang dikenal tidak fasih dalam berbicara. Perkataan tersebut tertuang di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Quran Surat Thaha ayat 47. Lalu Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan kalian berdua? Apa yang kalian inginkan? Musa menjawab, saya ingin agar engkau beriman kepada Allah dan melepaskan kaum Bani Israel untuk pergi bersama kami. Fir'aun yang kejam itu kemudian menolak keinginan Nabi Musa dan berkata, datangkanlah suatu tanda atau mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Atas izin Allah, tongkat yang dipegang Nabi Musa alaihi salam dilemparkannya dan berubah menjadi ular untuk menyerang pasukan Fir'aun. Dari situlah Nabi Harun selalu berada di samping Nabi Musa alaihi salam untuk menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun sendiri juga mengejek ucapan Musa yang tidak jelas. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini? Musa yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 52. Keadaan Nabi Musa seperti itu disebabkan oleh karena di waktu kecilnya, beliau pernah diuji oleh Fir'aun antara memilih roti atau bara api yang menyala. Sebab sebelumnya Nabi Musa kecil menarik jenggot Fir'aun sampai ia murka. Dia curiga itulah bayi yang nanti bila sudah dewasa akan menghancurkan kekuasaannya. Atas saran istri Fir'aun, Nabi Musa kecil diuji dengan roti dan bara api. Bila ia memilih roti, berarti ia bayi yang cerdas, yang akan menghancurkan kerajaannya. Tapi bila ia memilih bara api, berarti ia seorang bayi biasa yang tidak mengerti apa-apa. Atas izin Allah, Nabi Musa kecil justru memilih bara api dan memakannya hingga lidahnya melepuh terbakar, yang mengakibatkan ia tidak bisa berbicara dengan jelas sampai dewasa. Ketika belajar Milal wan Nihal bersama almarhum Profesor Dr. Muhammad Sayyid Ahmad Musayyar dan diulang kembali oleh Profesor Dr. Jamal Abdul Hamid Abdul Wahhab An-Najjar dalam pelajaran Dakhil Fit Tafsir, didapatkan keterangan yang lain daripada cerita dari mulut ke mulut yang biasa kita dengar. Intinya, bila diamati secara dalam, terdapat hal yang janggal pada kisah ini. Di antaranya, 1. Setiap nabi yang diutus Allah merupakan orang paling sempurna di antara umatnya, jauh dari cacat yang akan mendatangkan ejekan dan peremehan dari umat yang ia dakwahi. Oleh karena itu, Allah pasti menjaga beliau dari segala hal yang akan membuatnya cacat berkekurangan. Lagi pula, lidah adalah modal utama bagi seorang da'i dalam dakwahnya. 2. Dari kisah itu ada hal yang janggal, tidak bisa diterima akal sehat. Mana mungkin Nabi Musa bisa memakan bara api yang menyala? Tentu saja ia akan kepanasan dan tangannya akan terbakar lebih dahulu sebelum bara itu sampai ke lidahnya. Untuk memahami hal yang sebenarnya, para kritikus sejarah menjelaskan bahwa Nabi Musa diejek Fir'aun bicara tidak jelas karena bahasa beliau sudah tercampur dengan bahasa asing.
Kita ketahui bahwa dari kecil sampai pada usia beliau meninggalkan negeri Mesir menuju tanah Madian, beliau berbicara dengan dua bahasa, Ibrani, bahasa bangsa Yahudi, bahasa ibunya, dan bahasa Kibti, atau bahasa asli bangsa Mesir. Beliau bicara dengan Fir'aun dengan menggunakan bahasa Kibti ini. Ketika beliau tinggal bertahun-tahun di negeri Madian, kedua bahasa itu beliau tinggalkan sama sekali. Beliau bicara dengan bahasa bangsa Madian, yaitu bahasa Arab. Karena sudah 10 tahun menurut sebagian ahli sejarah dan 18 tahun menurut sebagian lagi, beliau tidak bicara dengan bahasa ibunya sama sekali. Otomatis secara manusiawi, bahasa aslinya akan tercampur dengan bahasa Arab yang beliau gunakan. Akibatnya di saat beliau kembali ke Mesir, sebagian kalimat-kalimat yang digunakan Nabi Musa di Madian tercampur baur dengan bahasa Kibti dan Ibrani yang sudah lama ia tinggalkan. Itulah yang menjadi kendala Nabi Musa yang ia mohonkan kepada Allah supaya dihilangkan. Kondisi Nabi Musa ini amat bisa dirasakan oleh orang yang sudah lama tinggal di negeri orang lain. Contohnya saat di Mesir masih menggunakan bahasa Indonesia, bahkan sekali-kali bahasa Minang. Tapi karena pengaruh lingkungan, banyak bahasa setempat yang sudah sangat familiar dengan lidah yang biasa digunakan tanpa sengaja. Apalagi Nabi Musa yang tidak menggunakan sama sekali bahasa aslinya selama bertahun-tahun, karena tidak ada satu orang pun orang kampungnya di sana. Beberapa orang juga merasakan setiap kali pulang ke tanah air, selalu kendala yang dirasakan Nabi Musa ini dirasakan oleh para perantau. Tanpa sengaja, lidah akan mengungkapkan bahasa sehari-hari yang biasa dipakai ketika di Mesir. Seperti ma'alashi, mashi, idah, bukrah, syuwaya bas, istanna, aywa, alatul, embareh, ba'da keda, nazil alagam, ta'al, ba'dain, mafishi, kuais, mafishi haga, bikam, dan lain-lain. Kadang lawan bicara bahkan orang tua dan saudara-saudara para perantau heran dengan yang para perantau ucapkan. Melihat kenyataan ini, apa yang disampaikan Dr. Musayyar sangat bisa dipahami. Nabi Musa bukanlah orang yang cadel, apalagi cacat seperti yang diyakini selama ini. Ejekan Fir'aun pun kepada beliau hanya di awal-awal dakwahnya, ketika beliau baru kembali ke tanah Mesir. Setelah lama pulang ke Mesir, kendala yang dihadapi Nabi Musa pun hilang. Ketika lidah beliau sudah terbiasa kembali dengan bahasa Ibrani dan bahasa Kibti. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.